Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada pagi ini kita bisa bertemu kembali di dalam rangka melaksanakan BDR belajar dari rumah, yaitu mengenai pembelajaran matematika program linier, yaitu membuat model matematika. PPT ini dibuat oleh kelas 11 MIPA 2. Ya, oleh kelas 11 MIPA 2 kelompok 2. Ya, mohon maaf tidak semua PowerPoint yang dibuat oleh tiap kelompok ditampilkan oleh Bapak, tidak ya, hanya sebagian saja. Nah, kita mulai. Terlihat tidak ininya apa slide-nya? Terlihat ya. Ini mungkin Bapak tidak menggunakan slideshow, tapi menggunakan itu demi itu slide demi slide ya, slide demi slide. Tidak pakai slideshow. Karena kemarin pakai slideshow tidak bisa itu ya, jadi gagal terus. Baru satu slide gagal, slide gagal lagi. Tapi nggak tahu, mudah-mudahan sekarang tidak gagal ya. Nah, di sini ada fungsi kendala. Ya, nanti kita belajar juga yaitu menginformasikan tentang total kesediaan modal, total kemampuan produksi, total ketersediaan barang, total daya tampung barang dan lain-lain. Ya. Lalu di sini nanti ada fungsi objektif, yaitu fungsi yang jika disubstitusikan nilai X dan Y, kita akan mendapatkan informasi mengenai nilai maksimum atau minimum. Biasanya tentang keuntungan yang biasa dihasilkan, total penjualan, dan yang sejenisnya. Jadi kita di sini akan membicarakan tentang fungsi kendala dan fungsi objektif. Untuk fungsi objektif sudah kelihatan belum? Halo? Kelihatan ya? Ya udah, alhamdulillah kalau gitu. Nah, sekarang kita mulai dengan penjelasan ini. Dengan penjelasan bahwa model matematika ini biasanya ada soal cerita, ada soal dalam kehidupan sehari-hari, lalu diubah ke dalam model matematika. Gitu. Diubah ke dalam model matematika. Nah, di sini perlu kejelian, ya, perlu ketelitian, namun insya Allah akan bisa. Nah, pada saat ini atau pada kesempatan ini, Bapak hanya menjelaskan pemodelannya saja dengan pertidaksamaannya, ya. Namun di tugas ada penyelesaian tentang grafik dari daerah penyelesaian. Nah, itu sudah diberikan kemarin di tugas pertidaksamaan linier, 2 variabel ya. Nah, di sana hanya satu garis kemarin tuh, hanya satu. Nah, sekarang tuh digabung. Dicoba aja, tinggal dilihat nanti dari materi-materi dari yang lain gitu ya, baik dari buku maupun dari web, ya dilihat nanti. Jadi Bapak tidak memberikan secara utuh untuk menggambar grafik dari sistem pertidaksama linier 2 variabel ya, tetapi itu kamu harus mencari sendiri. Ya, harus mencari sendiri. Kemarin sudah Bapak berikan dasarnya yang ditugaskan itu. Itu hanya satu garis atau satu pertidaksamaan. Nah, sekarang digabung. Nah, maksudnya digabung bagaimana? Kita lihat ya, kita lihat. Nah, sekarang kita mempelajari dulu tentang ini, membuat model matematikanya.
Jadi di sini ada soal seorang ibu memproduksi 2 jenis keripik pisang, yaitu rasa coklat dan rasa keju. Setiap kilogram keripik rasa coklat membutuhkan modal Rp10.000. Jadi 1 kilogram keripik rasa coklat dibutuhkan modal Rp10.000. Sedangkan keripik rasa keju membutuhkan modal Rp15.000 per kilogramnya. Modal yang dimiliki ibu tersebut Rp500.000. Tiap hari hanya bisa memproduksi paling banyak 40 kg. Apa sih ada kata-kata paling banyak? Ada kata-kata paling banyak, tuh ya, ada kata-kata paling banyak. Nih, ingat-ingat. Kalau paling banyak 40 kg. Nah, di sini paling banyak 40 kg. Apakah boleh menyediakan atau memproduksi 50 kg? Tolong dijawab. Itu dulu. Tidak boleh, karena di sini ada kata-kata paling banyak ya. Biasanya dalam program linear itu, soal ceritanya itu, ada istilah paling banyak, ada istilah paling sedikit. Itu yang perlu diperhatikan, kenapa Bapak merahin itu. Tujuannya ke sana. Yuk kita lanjutkan lagi. Keuntungan tiap kilogram keripik pisang rasa coklat adalah Rp2.500 per kilogramnya. Dan keripik rasa keju Rp3.000 per kilogramnya. Keuntungan terbesar yang dapat diperoleh ibu tersebut berapa? Nah, di sini untuk pertemuan hari ini Bapak tidak menjelaskan tentang keuntungannya. Tentang keuntungan tidak Bapak jelaskan dan tidak ditugaskan. Itu nanti pada materi berikutnya. Sekarang hanya menentukan model matematika, lalu grafiknya, itu aja. Tidak banyak, soalnya juga hanya dua, ya, 2 soal untuk tugas itu, tidak banyak. Namun tolong dikerjakan karena sampai saat ini masih ada yang belum mengerjakan soal, belum mengerjakan tugas-tugas ada. Ya, dari kelas 10 MIPA 1, 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2. Aduh, entah kenapa itu. Belum Bapak laporkan ke wali kelas belum. Ya, tapi nanti insya Allah akan Bapak sampaikan ke wali kelas setelah materi ini. Nah, sekarang kita lihat tadi ya, seorang ibu memproduksi 2 jenis keripik. 2 jenis. Nah, 2 jenis. Ini langsung aja kita buat 2 jenis ini, yaitu X, Y gitu. Maka di sini digambarkan atau dibuat tabel. Kendalanya itu keripik rasa coklat, X, keripik rasa keju, Y. Lalu total ketersediaan nih. Total ketersediaan modal. Ya, total ketersediaan modal. Lihat tadi modalnya berapa? Ya, untuk rasa coklat 10.000, untuk rasa keju 15.000, seluruhnya berapa? Rp500.000. Maka di sini rasa coklat 10.000, rasa keju 15.000. Batasnya berapa? Batasnya kemampuan itu 500.000. Nih, dimiliki modalnya itu 500.000. Boleh nggak kita menulis di sini modalnya menjadi 600.000? Tidak boleh karena dia hanya memiliki 500.000, maka di sini tidak boleh. Jadi hanya 500.000 saja, tidak boleh 600.000. 400.000 boleh digunakan, boleh. Nah, maka dari sini tinggal dikalikan 1.000 X ditambah 15.000 Y kurang dari 500 nih. Nah, ini nih. Bisa dipahami nggak ini sampai sini? Bisa ya, alhamdulillah. Lalu kan tadi yang diproduksinya itu coklat itu 1 kilo.
ininya 1 kilo juga, atau pokoknya gini, rasa coklat 1 karena tidak keterangan apa-apa, keju juga 1 tidak keterangan apa-apa, kan per kilo ya. Nah, lalu di sini si ibu itu mempunyai paling banyak itu memproduksi berapa? Paling banyak itu 40, maka di sini dituliskan X plus Y kurang dari 40. Sampai situ ngerti tidak? Ngerti ya? Lalu yang ini dari mana yang ini nih? Bapak tanya nih. Disederhanakan. Dari 10.000 X plus 15.000 Y kurang dari sama dengan 500.000. Dibagaimanakan biar jadi 2X tambah 3 kurang dari 100 atau sama 100. Dibagaimanakan? Dibagi 5.000. Ya, dibagi 5.000. Nah, itu alhamdulillah ya, bagi 5.000. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau Bapak tiba-tiba keluar, tolong masuk lagi dengan link yang tadi ya, dengan link yang tadi. Ini alhamdulillah yang hadir sudah 59 dari 72. Bisa dipahami sampai sini ya. Lalu kita lanjutkan. Kita percepat aja nih insya Allah, karena ini kelas 11 MIPA 1, 11 MIPA 2 itu pinter-pinter ya. Pinter-pinter, rajin-rajin. Alhamdulillah. Nah, kita lihat. Ya, ini kita lihat. Lalu kenapa di sini yang rasa coklat itu keterangannya itu lebih dari atau sama dengan 0? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena si ibu memproduksinya itu tidak mungkin minus. Jadi antara tidak memproduksi ataupun memproduksinya itu lebih dari 0. Ini siapa nih? Halo? Sri Rifa, Pak. Siapa? Sri Rifa, Sri Rita kelas mana, Neng? kelas 11 MIPA 2. 11 MIPA 2 ya, alhamdulillah ya. Sip, bagus itu ya. Jadi si ibu itu tidak mungkin membuat misalnya keripik rasa coklat negatif 1. Tidak mungkin itu dalam kenyataan. Ya, tidak mungkin. Lalu boleh nggak si ibu tidak memproduksi rasa coklat? Dia hanya memproduksi rasa keju. Boleh. Ya, gitu. Nah, sehingga di sini keterangannya itu X-nya lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Lalu perhatikan lagi, nih, keuntungan, ya, keuntungan tiap kilogram keripik rasa coklat adalah 2.500. Jadi yang rasa coklat itu 2.500. Nih. Lalu yang rasa keju 3.000. Maka di sini tuliskan Z itu fungsi keuntungan ya. Atau istilahnya itu fungsi objektif. Nih fungsi objektif si Z ini. Tinggal dilihat, tuliskan dulu Z sama dengan 2.500 karena tadi keuntungan 2.500 ya, kalikan dengan yang rasa coklat. Lalu 3.000 kali Y, karena 3.000 dikalikan dengan yang rasa keju, keuntungannya itu 3.000 untuk rasa keju. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, kalau bisa kita teruskan dengan yang nomor 2. Nomor 2 itu prinsipnya sama ya, contoh 2 itu prinsipnya sama dengan yang tadi. Contoh 3 sama juga dengan yang tadi. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang contoh 4. Ya, akan menjelaskan tentang contoh 4. Insya Allah ini bisa dipahami ya, insya Allah bisa dipahami oleh teman-teman kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2. Sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Dari bahan tersebut akan dibuat 2 baju
2 baju pesta. Nah, ada jenis nih ya. Jenis 1, jenis 2 gitu. Awas tuh, hati-hati itu. Ada jenis 1, nih. Ada jenis 2, ingat-ingat tuh. Jenis 1 X nanti, jenis 2 Y gitu aja kuncinya. Bisa ya dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat jenis 1. Jenis 1 nih X nih. Berarti ke bawah kan. Jenis 1 ini diperlukan kain berapa? Ya. Nih, kain satin 2 meter. Tulis 2 meter. Kain Prada 1 meter. Bisa dipahami sambil melihat ke soal ya, sambil melihat ke soal. Boleh screenshot boleh. Nanti PPT ini Bapak simpan juga di ini di materi GC. Lalu lihat jenis 1 bisa dipahami ya. Kain satinnya 2 meter diperlukan. Kain Pradanya 1 meter. Lalu baju jenis 2. Kain satin 1 meter. Kain Prada 2 meter. Bisa dipahami sampai situ. Lalu lihat ketersediaan kain. Kain satin berapa yang tersedia? 4 meter. Tadi lihat di soal tuh. Kain Prada berapa? 5 meter. Ya, itu. Maka tuliskan dari sini 2X ditambah 1Y kurang dari 4 meter. Kenapa kurang dari 4 meter? Karena dia tuh hanya mempunyai kainnya tuh hanya 4 meter. Jadi tidak bisa melebihi. Makanya dia kurang dari 4, kurang dari atau sama dengan 4 meter. Lalu kain Prada untuk jenis 1, 1 meter dibutuhkan. Untuk jenis 2, 2 meter dibutuhkan. Maka di sini ketersediaan kain Prada 5 gitu. Sehingga dapat persamaannya itu pertidaksamaan itu X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 5. X-nya lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya lebih dari atau sama dengan 0 gitu. Lalu fungsi objektifnya karena di sini ya mana nih? Nih lihat nih, harga jual baju jenis 1 dan harga jual baju jenis 2, maka hasil nih, seluruhnya hasil penjualan maksimum berapa? Maka fungsi objektifnya seperti ini. Ada pertanyaan? Sampai di situ? Halo? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah kalau cukup jelas. Jadi Bapak tidak banyak-banyak menjelaskan, itu saja. Nah, tugasnya begini, masih ada waktu sekitar 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Begini tugasnya. Tugasnya di sana ada. Yang pertama buat ini dulu. Membuat dari tabel. Dari tabel dibuat, ya dari tabel itu dibuat apa? Model matematikanya. Jadi dari soal cerita dulu, buat ke dalam tabel. Bisa dipahami ya? Dari tabel, buat ininya apa? Pertidaksamaan linearnya atau model matematikanya. Penjelasannya seperti ini nih, harus seperti ini penjelasannya, harus nih seperti ini penjelasannya. Gitu ya. Nah, lalu fungsi objektifnya tuliskan. Jadi fungsi kendala kalau bisa disederhanakan, lalu fungsi objektif tidak usah disederhanakan, harus begini fungsi objektifnya. Itu. Lalu di tugas tersebut setelah membuat tabel fungsi kendala dan fungsi objektif, tapi fungsi objektif tidak usah digambarkan. Fungsi kendala aja gambarkan. Fungsi kendalanya dan tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, kemarin ya, waktu minggu yang lalu tugasnya itu baru ini aja. 2X tambah Y kurang dari 4. Nah, silahkan cari sendiri. Ya, cari sendiri kalau ada 4 fungsi kendala. Nah, silahkan. Namun untuk sekarang
daerah yang diarsir saja yang merupakan DP-nya. Daerah penyelesaian. Jadi daerahnya mana yang memenuhi keempat-empat syarat tersebut. Itu. Ada pertanyaan? Jadi nanti daerah mau nanya Pak. Ya, boleh. Jadi nanti daerah penyelesaiannya itu syaratnya itu harus dari si 4 itu Pak. Iya, syaratnya di 4 itu. Jadi 4-4-nya gambar diarsir dulu. Arsir dulu. Nanti yang memenuhi keempat-empatnya atau ada 4 arsiran yang terletak di daerah tersebut, itulah daerah penyelesaiannya. Tinggal 30 detik lagi. Cukup? Makasih Pak. Cukup ya? Halo? Iya Pak. Nah, kalau cukup dicukupkan sekian sama Bapak. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan tugasnya. Tugasnya silahkan dikerjakan sebaik-baiknya. Bapak doakan kalian sukses selalu, sehat walafiat selalu, ada dalam bimbingan, lindungan, dan magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.